yang bisa datang karena teman dekat kita yang baik. Surga akhirat bisa kita dapatkan dengan teman dekat yang baik ini. Karena di padang mahsyar nanti misalnya ya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan manusia yang mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan istimewa di padang mahsyar itu. Padahal kita tahu ya, di padang mahsyar waktunya sangat lama. Satu harinya sampai 50.000 tahun. Dan kita harus tahu ketika itu matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, kepada manusia, kepada jin yang digiring ketika itu ya, sampai jaraknya tinggal 1 mil. Jaraknya tinggal 1 mil. Dan keadaan menjadi sangat panas sekali. Dan tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rumah lagi. Tidak ada pepohonan lagi. Tidak ada lorong ya. Tidak ada goa, semuanya datar. Tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan naungan istimewa itu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala di hari tidak ada naungan selain naungan Allah adalah warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah surga akhirat. Surga akhirat. Saat di mana orang-orang banyak yang berkeringat sampai di mata kaki. Ada yang keringatnya sampai ke lutut, ada yang keringatnya sampai ke perut, ada yang keringatnya sampai ke mulut. Tapi dia dengan sangat teduh ya, sangat teduh merasakan keadaan ketika itu. Sangat tenang. Karena dinaungi dengan naungan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, tidak hanya setahun 2 tahun. Ya. 1 harinya ketika itu ya sama dengan 50.000 tahun. Ini surga akhirat. Dan itu datang dari pertemanan. Dan nantinya teman-teman dekat ya akan saling mengajak temannya untuk masuk surga. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zukhruf berfirman, "Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin." Teman-teman dekat pada hari itu menjadi saling bermusuhan kecuali mereka yang bertakwa. Mereka yang bertakwa dari teman-teman dekat itu tidak bermusuhan. Bahkan mereka saling berterima kasih satu dengan yang lainnya. Ya ibadi la khaufun alaikumul yaum wala antum tahzanun. Wahai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan sedikit pun untuk kalian pada hari ini dan kalian tidak akan sedih selama-lamanya. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Yaitu orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, beriman kepada ayat-ayat kami, dan dahulu mereka menjadi kaum muslimin, kaum yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuhnya. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan di sana kalian akan disenangkan ya, dijadikan senang dan bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang menjelaskan tentang pertemanan dekat yang didasari dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala
didasari dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertemanan yang demikian ya akan mengantarkan seseorang ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman yang dekat ini ya juga akan memberikan syafaat kepada kita apabila mereka ya berhak mendapatkan syafaat itu. Makanya perbanyaklah untuk mencari teman dekat. Perbanyaklah untuk mendapatkan teman dekat. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, "Istakthiru minal asdiqa al-mu'minin fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah." Perbanyaklah untuk mencari teman yang mukmin. Yang mukmin di sini maksudnya adalah yang mulia dengan keimanannya, yang benar-benar tinggi tingkat keimanannya, seorang mukmin yang sejati. Fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah, karena mereka nantinya memiliki syafaat pada hari kiamat. Mereka bisa memiliki syafaat pada hari kiamat dan mereka bisa memberikan syafaatnya kepada kita apabila kita membutuhkan itu. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim mengatakan, "Fayashfa'un nabiyyun wal malaikatu wal mu'minun." Maka para nabi, para malaikat dan kaum mukminin mereka bisa memberikan syafaat, ya. Di dalam hadis tersebut disebutkan ya, ada orang-orang dari ahli surga yang mereka heran kenapa teman-teman mereka tidak mereka lihat di surga. Saudara-saudara mereka yang dahulunya dekat dengan mereka tidak mereka lihat di surga. Akhirnya mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari saudara-saudara mereka di neraka. Akhirnya Allah izinkan mereka untuk ke neraka, mencari saudara-saudaranya yang dahulu mereka kenal, mereka beramal bersama. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk ke neraka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka dari tubuh mereka. Mereka masuk ke neraka tanpa bisa dilalap oleh apinya. Api neraka tidak bisa ya menyerang mereka, tidak bisa melalap mereka. Maka mereka pun masuk ke neraka dan mereka menyelamatkan ya saudara-saudaranya yang ada iman di dalam hatinya walaupun hanya sedikit, ya. Mereka mengeluarkan saudara-saudara mereka dari neraka tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan nomor 7439 dan diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dengan nomor 183, ya. Ini menunjukkan ya bahwa pertemanan sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan kita. Kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Bahkan seseorang yang harusnya ya di neraka bisa diselamatkan oleh teman-teman dekatnya yang mulia tersebut yang memiliki ya syafaat. Oleh karenanya ya kita sebagai kaum muslimin, sebagai kaum mukminin yang percaya akan nas-nas atau dalil-dalil seperti ini ya, perhatikanlah teman dekat. Perhatikanlah teman dekat dengan baik ya. Karena itu akan berpengaruh dalam kehidupan kita di dunia ini maupun di akhirat nanti. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum, ikhwati wa akhwati fillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya, memuliakan kita
dan memberikan taufiknya kepada kita semuanya dalam kehidupan ini. Agar pertemanan kita berbuah surga, maka kita harus memperhatikan rambu-rambu syariat dalam menjalankan persahabatan atau pertemanan ini. Di antara rambu-rambu syariat dalam masalah pertemanan adalah yang pertama, cari teman yang baik agamanya. Carilah teman yang baik agamanya. Bukan dunianya, bukan kedudukannya, bukan masalah-masalah keduniaan yang lainnya, bukan karena ketampanannya, bukan karena kecantikannya, tapi carilah teman dekat yang baik agamanya. Karena inilah yang akan berpengaruh baik dalam kehidupan kita, ya. Kebaikan dunia kalau tidak dibarengi dengan kebaikan akhirat tidak akan bermanfaat sama sekali. Tidak akan bermanfaat sama sekali. Dunia, apa arti dunia kalau tidak ada kebaikan akhirat? Dunia hanya sebentar. Dunia hanya sedikit. Dunia ini hina. Dunia akan menjerumuskan kita ke neraka. Itu semuanya kalau tidak dibarengi dengan kebaikan akhirat, ya. Dunia ini tidak ada apa-apanya, ya. Tidak ada gunanya sama sekali. Bahkan bisa mencelakakan manusia. Dunia menjadi baik ketika akhirat seseorang baik. Makanya, ya, dalam mencari teman, apalagi teman dekat, ya, carilah teman dekat yang baik agamanya. Carilah teman dekat yang baik agamanya. Kebaikan yang lainnya itu nilai lebih. Misalnya, ya, ada teman yang baik agamanya, juga baik dunianya. Kita temani orang, kita cari teman-teman yang seperti ini. Kebaikan dunianya itu inti. Inti kenapa kita menjadikan dia sebagai teman. Kebaikan dunianya, ya, kebaikan dunia hanya nilai lebih saja, pendukung. Tapi yang kita jadikan sebagai dasar pertemanan adalah agama dia yang baik, ya. Agama yang baik bukan hanya dia rajin beribadah, tidak. Bukan hanya dia rajin untuk mengikuti kajian-kajian ilmiah, tidak, ya. Tapi yang baik agamanya juga mencakup baik dalam akidahnya, ya. Teman-teman yang baik akidahnya ini sangat penting, ya. Karena ada orang-orang, ya, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal ibadahnya sangat kuat sekali, tapi mereka khawarij. Mereka anjing neraka. Bacaan Al-Qur'annya sangat fasih, salatnya sangat rajin, tapi ternyata akidahnya rusak. Ini juga membahayakan. Ada orang-orang yang terkecoh dengan orang-orang yang seperti ini. Kelihatannya, ya, agamanya kuat, agamanya baik, tapi ternyata akidahnya rusak. Ini juga sangat membahayakan, ya. Maka pentingkan dahulu akidahnya. Dalam masalah agama ini dipentingkan, ya, dipentingkan akidahnya. Kemudian, ya, setelah itu kita lihat, ya, akhlaknya. Akhlak, ya, ini jauh lebih penting, ya, daripada ibadah seseorang, ya. Kadang-kadang ada orang, ya, yang ibadahnya kuat tapi di neraka. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, ya. Ada seorang bertanya, "Wahai Rasulullah, orang ini salatnya kuat, puasanya kuat, ya, tapi dia suka, ya, mengganggu tetangganya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Huwa finnar." Dia di dalam neraka. Maka, ya, akhlak sangat penting bagi kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, sesungguhnya dengan akhlak seseorang bisa mencapai derajat orang yang ahli puasa di siang hari dan ahli salat di malam hari. Yang pertama tadi akidah, yang kedua akhlak.
Yang ketiga ibadah, ya. Yang ketiga ibadah, lihat ibadahnya. Kemudian amalan menuntut ilmu, ya. Semangat dalam mengikuti kajian ilmiah, ya. Perhatikan 4 hal ini dalam teman kita, ya. Apabila baik semuanya, alhamdulillah, ya. Apabila ya tidak, maka yang paling penting adalah yang 2 tadi, yaitu akidah yang lurus dan akhlak yang baik. Kemudian yang kedua, agar pertemanan kita berbuah surga, ya. Ketika berteman, jangan lupa untuk saling menasihati. Jangan malas-malasan untuk saling menasihati dalam kebaikan dan kebenaran. Karena dengan saling menasihati itulah, ya, pertemanan kita akan berbuah kebaikan. Kalau kita, ya, berteman dengan orang yang baik tapi tidak ada usaha saling menasihati atau usaha saling meminta nasihat, ya, maka akan kurang banyak manfaat yang kita dapatkan. Kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Sebagaimana Allah sebutkan hal itu di dalam surat Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi masa atau demi waktu asar, sesungguhnya semua manusia itu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dan mereka yang saling menasihati dalam kebaikan, dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran, ya. Kalau kita, ya, sudah berteman, kita juga sudah mendapatkan teman yang baik agamanya, kita jadikan sebagai teman dekat, ya, maka salinglah